Sekarang Pak. Monggo Pak. Generasi sing arep apa? Assalamualaikum. Lihat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu bil huda wa unzila ilaihi qur'anu basyiran wa nadhira amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mengikuti secara langsung maupun secara online, seperti biasa marilah kajian tafsir Sabtu pagi kita awali dengan doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat 102 yang sangat panjang juga ayatnya, menjelaskan tentang sejarah sihir, khususnya di masa Nabi Sulaiman, yang korelasi atau hubungan antara ayat ini 102 dengan ayat-ayat sebelumnya masih terkait dengan tema pokok, yaitu alasan dan juga dalih orang Bani Israel yang tidak mau beriman baik kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitab suci, malaikat, dan rukun iman yang 6 itu. Jadi mungkin kalau kita baca secara terpisah surah Al-Baqarah ayat 102 ini seakan-akan tidak nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi perlu kita tegaskan bahwa Al-Quran ini itu meskipun taruhlah dalam satu ayat, apalagi satu halaman, apalagi satu surat, itu seringkali mencakup dan mengandung koktail bermacam-macam tema yang jika sepintas kilas itu tidak saling berkaitan. Tetapi perlu kita tegaskan bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu menurut sebuah riwayat, Imam Hamzah salah satu ahli qiraat begitu, itu ketika membaca Al-Quran itu nyambung terus selama nafasnya itu kuat. Karena dalam konsepsi atau pemahaman beliau, Al-Quran itu seakan-akan kayak satu ayat yang maksudnya adalah satu kesatuan yang utuh.
Oleh sebab itu, meskipun surah Al-Baqarah ayat 102 ini seakan-akan sepintas itu berbicara tentang sihir yang sepintas kilas itu tidak nyambung, tidak ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu pengingkaran orang Bani Israel, penolakan keimanan dari orang Bani Israel, tetapi masih satu tema pokok, yaitu tadi pengingkaran orang Bani Israel, tema pokoknya itu. Nah, salah satu di antara alasan atau dalih orang Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabi adalah klaim atau dalih mereka bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah penyihir sebagaimana penyihir-penyihir sebelumnya yang mereka tuduhkan. Nah, kurang lebih alasan atau dalilnya itulah buat apa kita itu beriman kepada Muhammad. Toh Muhammad itu penyihir. Dan orang-orang yang seperti Muhammad itu dulu ada, yaitu namanya Sulaiman. Sulaiman itu dulu mengaku nabi, mengaku utusan Allah, padahal dia penyihir. Itu klaim mereka, tuduhan mereka. Nah, maka surah Al-Baqarah ayat 2 ini sebenarnya tujuan pokoknya, jika kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, itu ada dua. Yang pertama, menambahkan dalih dan alasan mengapa orang Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Alasannya, mereka itu mengklaim atau menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penyihir, sebagaimana mereka menuduh Nabi Sulaiman sebagai penyihir. Itu satu. Nah, yang kedua, ya, ringkasannya tadi tujuannya satu, menambah daftar dalih dan alasan orang Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabi. Itu jadi gandeng cenenge atau hubungan relevansi korelasi surah Al-Baqarah ayat 102 dengan ayat-ayat sebelumnya. Ini menambah daftar dalih dan alasan orang Bani Israel mengapa tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu semakin menguatkan lagi mengenai watak dan sifat orang Bani Israel yang memang sejatinya itu tidak mau beriman. Nah, jadi dari situ kita kemudian mungkin nanti ketika hidup di dunia ini ketemu orang yang memang susah untuk diajak untuk baik, susah untuk diajak beriman, susah untuk diajak beribadah, untuk taat, untuk tunduk kepada syariat. Itu ya sudah ada contohnya dulu, sudah ada figurnya dulu, sejarahnya sudah ada. Sehingga kita ya ibaratnya apa sih? Tidak perlu kaget. Selain ojo gumunan, ojo kagetan begitu gitu. Sebab kalau kita itu gumunan dan kagetan itu, ya tentu itu sebuah perasaan yang tidak nyaman. Wero opo-opo kaget, itu kan bikin orang tidak nyaman. Sehingga kehilangan kendali perasaan dan kembali pikiran. Orang kalau sudah tidak terkendali pikirannya itu ya membuat, mohon maaf, anggaplah kemudian bodoh atau tidak mau menambah ilmu. Nah, kalau kaget secara perasaan, ya yang muncul was-was, sedih, khawatir. Nah, begitu gitu. Nah, sehingga ya taruhlah misalnya kita hidup sekarang begitu ya. Ada punya tetangga begitu kok
Saya tadi berbagai upaya kita ajak untuk gitu. Belum dulu orang Bani saja seperti itu. Atau kalau misalnya kita sedang berdakwah, gitu, menyebarkan kebajikan, kok ternyata banyak sekali orang yang tidak suka merintangi, memusuhi dan seterusnya. Wis tahu, sudah pernah. Nah dulu itu loh. Ada kisah Bani Israil yang tadi dengan berbagai dalih alasan, yang sebenarnya itu ekspresi dari ketidakinginan, ketidakinginan untuk beriman. Nah itu sebenarnya dua ringkasan mengenai tujuan surah Al-Baqarah ayat 102 jika kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah tapi kalau kemudian kita pisah, memang ayat ini tuh secara spesifik berbicara tentang sihir. Bukan supaya kita niru, boten, tetapi dalam rangka waspada, berhati-hati, dan juga menyadari tentang bahayanya sihir. Di waktu yang sama meningkatkan kualitas keimanan kita, taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab insya Allah kalau kita itu semakin dekat dengan Allah, ya insya Allah dijaga. Nah nanti kita sampaikan itu. Nah jadi sekali lagi secara terpisah ayat ini berbicara tentang sihir. Nah jika dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka ayat ini masih nyambung dengan tema besar, tema pokok, yaitu pembangkangan, pendustaan, penolakan orang Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini dengan tema, dengan judul, dengan alasan bahwa mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyihir, sebagaimana dulu nenek moyang mereka menuduh Nabi Sulaiman sebagai penyihir karena melihat kemampuan atau kompetensi Nabi Sulaiman yang di luar nurul, di luar nalar, alias luar biasa. Bisa bicara dengan semua, bisa memerintah angin, punya pasukan jin. Pokoknya jin. Jadi kalau sekarang itu kan taruhlah Rusia, itu kan punya dua senjata andalan, namanya rudal Oreshnik sama torpedo Poseidon. Bacanya apa ya mas? Poseidon, Poseidon dikena tulisannya Poseidon. Itu meskipun Rusia itu dikeroyok oleh alam semesta, Amerika, Inggris, Prancis, tambah Israel, mungkin Ukraina itu dia satu. Ora wani-wani pada itu. Lha pripun? Lho, Oreshnik dikirim si Cina, London habis itu. Dan tidak, sementara ini belum ada yang bisa nyegat Oreshnik itu. Katanya seperti itu. Sami, nggih. Macam-macam itu ngirim Poseidon tadi itu, torpedo kapal selam yang bisa disusupi hulu ledak nuklir. Pikir negara kidul lah, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, bablas niku. Nggih, tsunami bisa. Mboten kayak di Aceh itu. Nggih. Jadi itu Tugu Monas berapa itu? 100 meter katanya nggih. Bablas itu. Enggak serem nih mungkin. Nah itu. Nah ini kan orang merasa atau misalnya lah Amerika gitu nggih. Masya Allah punya ini itu seperti itu. Ya tapi tetap kalah dengan Nabi Sulaiman. Nggih. Loh. Sehebat-hebat Amerika. Nggih. Loh nek Los Angeles kebakaran ya mau pasrah. Tidak bisa ngapa-ngapain. Loh Nabi Sulaiman. Bisa itu atas izin Allah. Nih geni. Kira rasa cicilan. Turu wae mati. Nggih. Kalau misalnya yang ribut nggih, atau kemarin ibarat kata banjir Sumatera gitu. Nabi Sulaiman selesai.
Cuman kan masalahnya gitu tadi, kita tidak usah kayak oh jangan kan punya pemerintah atau raja Nabi Sulaiman gitu ya pokoknya gitu gitu. Nah artinya apa? Lu kan yang paling populer gitu bagaimana Nabi Sulaiman itu kan memerintahkan segala potensi kekuatannya. Iki sopo? Nah, ini siapa yang bisa mendatangkan singgasana satu Balkis ki? Wes cepet sak durunge wong teko kene. Gitu. Wah, nanti di surah An-Naml dereng ini kan ilustrasi saja. Ada jin ifrit itu nggih. Oh, jin ifrit. Sok-sokan gitu. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Nggih. Kan dawe jumeneng katose ngadeg berdiri Nabi. Santai saja. Niki jenengan dereng lenggah. Paduka belum duduk, itu singgasananya Ratu Balkis itu sudah langsung datang itu di sini itu. Padahal kan ini tadi saya pantau lewat Google Map itu. Nah, Ratu Balkis itu nembe paling nembe Wirasaban, nembe sami mau ngiri barat. Telat tenang saja kan gitu. Ibaratnya ngoten nggih. Santai. Ternyata itu kan ya, coba misalnya, wow niku contoh ilustrasi tadi Pak Sukes berdiri lalu duduk itu kan berapa detik kira-kira seperti itu. Oh tapi ternyata ada. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Tentang teknologi telepati. AI kalau sekarang itu gitu. Lah iblis. Kowe aja sok-sokan iblis. Kami ini manusia. Berkatalah orang yang mempunyai ilmu. Kurang cepat Nabi Sulaiman. Nek saya manusia itu bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balkis sebelum penjenengan kedep. Ya, kedep itu kan lebih cepat mulai. Itu kan berapa femtosecond itu kan. Ada jam, ada menit, ada detik, ada femtosecond. Satuan waktu di bawah detik yang temukan orang Mesir. Namanya Profesor Ahmad Zuwil. Lalu 2005 kalau saya dapat Nobel. Mbuh wiling itu piye. Ya Mas Rashid. 1 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? 1 detik berapa femtosecond? Nah, mumpet kan. Tapi itu tidak penting. Mengapa? Saya pastikan femtosecond itu satuan waktu yang tidak dipakai di Indonesia. Yang dipakai tahunan. Bahkan ratusan tahun. Maka kalau misalnya kita bilang kapan ini nopo bencana alam di Sumatera ditangani? Lah enggak usah kok bicara femtosecond, itu tidak relevan itu. Nggih, kapan-kapan, Pak. Nah seperti itu. Kapan kemudian diungkap siapa sebenarnya pembalap hutan itu? Nggih. Ya jadi sekali lagi, femtosecond adalah satuan waktu yang tidak digunakan di Indonesia. Allah kita sholat subuh aja telat kadang berjam-jam. Kan jadi intinya itu untuk sebagai informasi saja, belum sebagai pengetahuan. Karena sekali lagi femtosecond tidak dipakai di Indonesia. Ya tidak ada orang Indonesia kok on time. Jangankan kok detik jam kan kadang-kadang misalnya kan saya ngaji jam 6 gitu tertulisnya kan datanya kadang-kadang setengah 7. Kan kita seperti itu kan femtosecond adalah dipakai di Mesir sama di Amerika sana mungkin kan. Baik, nah kembali ke tadi itu beberapa kompetensi, keahlian, kekuatan, kekuasaan Nabi Sulaiman yang mungkin tidak perlu kita perinci lebih detail gitu. Saya ingin mengatakan bahwa bermula dari situ. Maka kalau misalnya kita tadi ya Rusia bisa bikin Sarmat, Poseidon, Orashnik, Su-75 atau apalah pokoknya senjata-senjata yang serem-serem gitulah gitu. Termasuk yang kemarin yang rame itu beberapa tahun yang lalu itu ada Jamal Khashoggi, jurnalis yang dibunuh katanya di kedutaan Turki itu yang jasanya nggak ada. Lebih katanya kan dilebok ke cairan yang kemudian jasanya hilang. Oh orang nggak serem itu ya Allah. Tapi itu hanya percikan-percikan yang Anda itu nanti di akhirat itu lebih serem dari itu. Azab, siksaan, kekejaman, kebengisan, penderitaan atau apapun namanya di dunia itu kan tidak ada apa-apanya. Nggih.
Kan konon dalam riwayat itu magma, mboten wedhus gembel lho, bukan hanya asap gunung berapi, magma. Bagian paling panas dari gunung berapi di dunia itu hanya seberapa 0,006% alias makna kebalikannya. Panas api neraka itu 60 kali lipat magma gunung berapi. Dulu kita kenal. Saya pernah cerita dua sama yang wedhus gembel, asap gunung berapi itu ngelewati Pulau Nuwun derek Lampung, permisi gitu kan. Permisi di Kaliurang itu. Lah Masya Allah lah itu pohon itu yang sebesar nopo niku ini tangga listrik ini loh, besar gitu. Itu langsung jadi areng berdiri kok itu. Itu hanya asapnya Bang saya muliakan. Belum apinya, belum magmanya. Kan ada namanya asap, ada lamus, ada bara api, ada api, ada bara api. Mowo apa sok Jawa ini. Loh, bagian terpanasnya kan bukan api, Bang. Mowo itu paling panas. Lagi, misalnya kita taruhlah gegeden gitu apa